Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Anka dan selamat datang di semester 2. Di video pertama untuk semester 2 kali ini, mari kita belajar tentang reaksi redoks. Di video kita kali ini, kita akan menjelaskan oksidasi dan reduksi sebagai kehilangan dan penambahan elektron dalam suatu zat. Yang kedua adalah mengidentifikasi oksidasi atau oksidator dan reduksi atau reduktor dalam reaksi redoks. Yang ketiga, kita akan menjelaskan juga bilangan oksidasi dan mendefinisikan bahwasannya oksidasi dan reduksi sebagai penambahan dan pengurangan bilangan oksidasi. Dan yang terakhir di sini, kita juga akan mendeskripsikan penggunaan warna dalam mengidentifikasi reaksi redoks. Dalam video sebelumnya, kalian juga sudah belajar mengenai reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Maka dari itu, di sini kita akan coba menuliskan bagaimana sih reaksi oksidasi dari pembelajaran sebelumnya. Pause video ini dan pikirkanlah matang-matang. Gimana? Apakah udah ketahuan? Kalau misalnya udah ketahuan, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di dalam video sebelumnya dijelaskan bahwasannya reaksi oksidasi adalah reaksi yang menambahkan oksigen di suatu zat tertentu. Seperti yang bisa kita lihat di dalam reaksi ini. Di sini kita mempunyai atom tembaga yang akan kita reaksikan dengan gas oksigen. Kita tahu bahwasannya di sebelah kiri, atom tembaga ini tidak memiliki oksigen apapun. Akan tetapi setelah terjadi reaksi, atom tembaga ini ketambahan oksigen dari gas oksigen yang sebelumnya sudah kita tambahkan ya. Atom tembaga yang ada di sini sedang mengalami oksidasi. Namun, apakah kalian tahu bahwasannya atom tembaga tersebut sedang kehilangan elektron? Oke, mari kita telusuri muatannya satu-satu ya. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu muatan dari CO di sini? Yap, benar sekali. Muatan tembaga di sini adalah 0. Selanjutnya, kita telusuri muatan CuO yang ada di sebelah kanan. Untuk atom tembaga ya. Dan apabila kita lihat di sini, terdapat oksigen yang muatannya adalah min 2 atau 2 minus. Karena biasanya atom oksigen di dalam suatu senyawa akan bermuatan 2 minus. Dari sini kita tahu, senyawa CuO adalah senyawa netral. Jadi apabila kita mempunyai muatan oksigen yang 2 minus, maka muatan Cu-nya akan menetralisir muatan 2 minus yang ada di dalam oksigen. Jadi, muatan dari Cu sendiri itu adalah 2 plus. Kalau misalnya kita kaji lagi, 0 itu lebih kecil daripada 2 plus. Jadi, CuO yang ada di sini untuk atom tembaganya sendiri itu harusnya lebih positif atau kekurangan elektron. Karena elektron itu sifatnya negatif ya, bukan positif. Untuk rekapitulasinya, oksidasi dan reduksi yang udah kita pelajari sebelumnya adalah penambahan dan kehilangan elektron. Seperti yang udah dijelaskan di sini, kita mempunyai atom tembaga Cu yang akan kita reaksikan dengan oksigen yang sebelumnya sudah ada. Atom tembaga di sini, setelah terjadi reaksi, akan membentuk senyawa CuO yang ketambahan oksigen dari gas oksigen yang ada di sini. Kalau misalnya reduksi, berarti ada kehilangan oksigen di dalam suatu zat. Seperti misalnya di sini kita mempunyai senyawa CuO. Apabila kita menambahkan CuO ini dengan gas hidrogen, maka akan terjadi reduksi. Karena di sini CuO akan kehilangan oksigennya dan akan bertransformasi menjadi atom Cu saja yang tidak memiliki oksigen. Lalu bagaimana dengan yang baru? Untuk yang baru pastinya kalian sudah tahu ya. Oksidasi dan reduksi adalah kehilangan atau penambahan elektron. Seperti dua reaksi yang ada di sini. Apabila terjadi reaksi oksidasi, maka atom tersebut akan kehilangan elektron yang ada di reaksi ini ya. Yang tadinya netral menjadi lebih positif karena kehilangan elektron. Untuk reduksi sendiri adalah penambahan elektron dari suatu zat. Yang tadinya Cu2+, apabila kita memberikan elektron ke dalamnya, maka Cu2+ ini akan kehilangan muatan positifnya, yang akan berubah menjadi Cu netral saja. Terus gimana cara kita mengetahui ini? Ada satu caranya. Cobalah untuk menghafalkan oil rig. Karena oxidation is the loss of electron, and reduction is the gain of electron. Jadi di sini oksidasi adalah kehilangan elektron dan reduksi adalah penambahan elektron. Kita udah belajar mengenai oksidasi. Jadi gimana teman-teman? Apakah kalian bisa menulis suatu reaksi reduksi dari Ag+ menjadi Ag? Pause video ini dan pikirlah matang-matang. Dan apabila kalian tahu jawabannya, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang mari kita bahas tentang bilangan oksidasi. Di samping ini ada Cu+ dan Cu2+. Teman-teman tahu nggak sih
beda dari Cu+ dan Cu2+? Yap, benar sekali. Di sini Cu+ itu kurang positif karena kebanyakan elektron, sedangkan Cu2+ itu harusnya lebih positif karena dia kekurangan elektron. Jadi, definisi dari bilangan oksidasi sendiri adalah bilangan yang memperlihatkan seberapa positif atau kekurangan elektron suatu ion. Semakin dia kekurangan elektron, maka ion tersebut akan semakin positif. Dan di sini bisa kita ketahui bahwasannya bilangan oksidasi yang besar selalu memiliki sedikit elektron di dalam ionnya. Selanjutnya, ia akan berubah menjadi ion yang lebih positif. Dan ionnya pastinya lebih teroksidasi. Ada suatu hal menarik di dalam bilangan oksidasi. Apabila teman-teman mengetahui tentang logam transisi, mereka memiliki ciri-ciri yang unik sekali. Karena logam transisi di sini memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Sebagai contoh adalah mangan. Mangan memiliki 4 bilangan oksidasi, yaitu adalah 0 atau mangan sendiri, mangan 2+, mangan 4+, dan mangan 17. Jadi gimana? Seru kan? Ada 4 bilangan oksidasi di situ. Banyak sekali manfaat apabila kalian mengetahui tentang bilangan oksidasi. Contohnya dalam reaksi seperti ini. Di sini ada Cu2+ ditambah Zn yang akan menjadi Cu ditambah Zn2+. Coba kita pelintir satu-satu. Mulai dari Cu ya. Di sini Cu2+ dan Cu memiliki 2 bilangan oksidasi yang berbeda. Cu2+ yang ada di sini, bilangan oksidasinya adalah +2 ya. Sedangkan Cu yang ada di sini, bilangan oksidasinya pastinya 0. Dan kalau misalnya seperti ini, kita bisa menarik kesimpulan bilangan oksidasinya itu berkurang. Karena bilangan oksidasinya itu berkurang, maka Cu12 yang ada di sini mengalami reduksi. Bagaimana dengan Zn di sini? Mari kita telisik satu-satu. Zn di sini memiliki bilangan oksidasi sebesar 0. Sedangkan Zn12 di sini memiliki bilangan oksidasi sebesar 2+. Kalau misalnya kita telusuri sedikit, bilangan oksidasinya bertambah. Dan karena bilangan oksidasinya bertambah, maka Zn di sini mengalami oksidasi. Gampang kan? Tahu nggak reaksi ini dinamakan apa? Ya, benar sekali, reaksi ini dinamakan sebagai reaksi redoks. Karena terjadi reduksi dan oksidasi dalam waktu yang bersamaan. Hal yang paling menarik dalam subtopik kita kali ini adalah kita dapat memeriksa suatu reaksi redoks dengan menggunakan warna. Akan tetapi, sebelum kita belajar mengenai warna ini, mari kita belajar tentang oksidator terlebih dahulu. Apa itu oksidator? Oksidator adalah zat yang mampu mengoksidasi zat yang lainnya. Dalam kata lain di sini, zat yang tereduksi. Mari kita lihat contoh dari reaksi berikut ini. Kita lihat Zn-nya dulu ya. Zn di sini mempunyai 2 bilangan oksidasi yang berbeda. Zn yang di kiri bilangan oksidasinya adalah 0 karena dia adalah suatu unsur. Akan tetapi Zn yang berada di kanan mempunyai bilangan oksidasi sebesar 2+ karena dia adalah suatu ion. Kita tahu bahwasannya 2+ di sini lebih besar daripada 0, maka Zn di sini sedang teroksidasi. Dan kalau misalnya Zn-nya teroksidasi di sini, mana yang tereduksi? Ya, benar sekali Cu2+-nya yang menjadi Cu di sini sedang tereduksi. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Cu di sini adalah oksidator. Karena Cu di sini tereduksi. Ada berbagai macam oksidator yang ada di dalam kehidupan kita. Contoh yang paling konkret yang bisa kalian ketemukan dalam laboratorium adalah Ki atau potasium iodida. Potasium iodida normalnya berwarna biru. Dan potasium iodida yang ada di sini akan sangat berguna untuk memeriksa apakah ada saripati di dalam suatu campuran. Yang kedua adalah KMNO4 atau potasium permanganat. Potasium permanganat berwarna ungu. Dan potasium permanganat sangat berguna apabila kalian ingin mencari tahu apakah suatu cairan itu alkohol atau bukan. Jadi itulah tadi yang disebut dengan reaksi redoks. Reaksi di mana suatu reaksi reduksi dan suatu reaksi oksidasi bergabung menjadi satu dan terjadi di dalam suatu waktu yang sama. Suatu reaksi redoks ini akan selalu berpengaruh terhadap bilangan oksidasi yang ada di dalam suatu atom. Baik itu di dalam molekul atau bukan di dalam molekul ya. Like apabila kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe apabila kalian suka dengan konten-konten yang saya kerjakan setiap harinya. Saya Anka dan sampai jumpa di video selanjutnya.